Ini Raya dan teman-temannya. Mereka mendapatkan tugas untuk membuat kegiatan lomba bulan bahasa di sekolah. Sekolah meminta mereka membuat rincian penerimaan dan pengeluarannya. Bagaimana cara membuatnya ya? Halo, apakah kalian juga pernah bingung saat harus menyusun anggaran kegiatan sekolah kalian? Kita belajar dari negara yuk. Kita akan pelajari postur APBN. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, postur memiliki arti bentuk tubuh atau perawakan. Kalau postur APBN seperti apa ya? Postur APBN dapat didefinisikan sebagai bentuk rencana keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku untuk mencapai tujuan bernegara. Sesuai dengan penerapan prinsip anggaran berimbang dan dinamis, sejak tahun anggaran 1969 hingga 2000, postur APBN disusun dengan menggunakan format T-account. Coba perhatikan bentuk T-account ini. Pada sisi kiri dapat kita lihat penerimaan negara dan di sebelah kanannya terdapat belanja negara. Kalau kita perhatikan, beneran seperti huruf T kan? Dalam format T-account, secara teknis akuntansi, APBN disusun dalam besaran yang sama antara jumlah pendapatan dan jumlah belanja negara. Prinsip tersebut juga mensyaratkan bahwa apabila dalam pelaksanaannya terdapat kecenderungan pendapatan negara kurang atau lebih rendah dari sasaran yang ditetapkan, maka sejauh mungkin harus diupayakan untuk melakukan penyesuaian pada sisi belanja negara. Sejak APBN 2000, postur APBN diubah menjadi I-account. Format dan strukturnya memungkinkan defisit anggaran tercermin secara eksplisit serta dapat dibiayai dengan sumber-sumber pembiayaan dari dalam dan luar negeri. Kita coba gabungkan kedua format postur APBN tersebut. Nah anak-anak, inilah yang dinamakan postur APBN. Bentuk APBN yang ditampilkan yang menggambarkan penerimaan dan belanja negara. Nah, untuk anggaran kegiatan sekolah kalian akan mengikuti format yang mana? Format yang lama seperti T-account atau format yang baru atau I-account? Pada video kali ini, saya akan membahas tentang I-account. Postur I-account terdiri atas 4 komponen utama: pendapatan negara, belanja negara, keseimbangan primer dan keseimbangan umum, serta pembiayaan anggaran. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Tahukah kalian, penerimaan pajak tahun 2021 melebihi target yang sudah ditentukan, padahal kita baru saja terserang pandemi. Dengan meningkatnya penerimaan pajak, sangat bermanfaat untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan membiayai pembangunan negeri kita tercinta. Penerimaan bukan pajak adalah semua penerimaan pemerintah pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, pendapatan bagian laba BUMN, PNBP lainnya, serta pendapatan badan layanan umum. Anak-anak, ada yang menarik nih. Contoh penerimaan bukan pajak adalah penerimaan negara dari KPK. PNBP tersebut didapatkan dari 4 sumber. Pertama, pendapatan gratifikasi. Kedua, pendapatan uang sitaan hasil korupsi, tindak pidana pencucian uang, serta uang pengganti. 3, pendapatan denda dan penjualan hasil lelang korupsi. Luar biasa ya. Penerimaan negara lainnya adalah hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Belanja negara terbagi ke dalam 2 komponen besar, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat memiliki fungsi sebagai stabilisator dalam perekonomian.
Misalkan saat perekonomian dalam kondisi resesi, maka dengan kebijakan belanja pemerintah pusat, kita dapat menerapkan kebijakan ekspansif yang dapat memberikan stimulasi pada pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah pusat terbagi ke dalam belanja pegawai, misalnya untuk pembayaran gaji PNS, belanja barang, belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, pembayaran bunga utang, pembayaran subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan lain-lain. Demikianlah penjelasan tentang postur APBN. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.